Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Devi Agustriani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman mengenai 4 bab dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1. Bab 6 mengenai fikih zakat dan keadilan sosial. Apa sih zakat itu? Zakat diartikan dalam beberapa bahasa. Yang pertama, at-tahuru, artinya membersihkan atau mensucikan, baik harta maupun jiwa orang yang berzakat. Kedua, al-barakatu, artinya berkah. Dengan berzakat dapat memberikan keberkahan bagi kehidupan maupun harta orang yang berzakat. Ketiga, an-numu, yaitu tumbuh dan berkembang. Jika menunaikan zakat, maka hartanya akan terus tumbuh dan berkembang, karena dalam zakat terdapat kesucian dan keberkahan dari harta yang dizakati. Keempat adalah as-solahu, artinya beres atau bagus. Nah, dengan berzakat, hartanya akan selalu selamat dari berbagai masalah. Bahkan, orang yang berzakat akan selalu puas dengan harta yang dimilikinya. Maka, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, berupa harta yang dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dalam mewujudkan suatu keadilan sosial. Adapun macam-macam zakat, yang pertama zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam menjelang hari raya Idul Fitri, baik dari kalangan bayi, anak-anak, usia dewasa maupun usia tua. Zakat fitrah ini dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Biasanya jika berzakat dengan beras, maka beras itu sebanyak 1 sa' atau 3,5 liter beras. Jika berzakatnya dengan uang, maka uang itu setara dengan harga beras yang dizakati. Kedua adalah zakat mal, yaitu zakat harta kekayaan seseorang dari golongan dan jumlah minimal tertentu serta waktu tertentu dalam kepemilikan dan tidak punya hutang, seperti zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, dan zakat investasi. Pembayaran zakat mal ini dapat dilaksanakan kapan saja apabila hartanya sudah mencapai nisab dan melebihi masa kepemilikan minimal 1 tahun. Syarat-syarat mengeluarkan zakat. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, berakal dan balik. Ketiga, merdeka. Keempat, telah mencapai nisab, yaitu hartanya telah mencapai jumlah atau minimal harta yang harus dizakatkan. Kelima, telah mencapai haul, yaitu 1 tahun bagi emas, perak, hewan ternak, dan perniagaan. Keenam adalah hartanya milik sendiri dan halal. Lalu, siapakah yang berhak menerima zakat tersebut? Yang pertama, hamba sahaya, yaitu golongan yang ingin memerdekakan dirinya. Kedua, fakir, yaitu golongan yang hampir tidak punya harta dan tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Ketiga, miskin, yaitu golongan yang punya sedikit harta namun tidak bisa dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Keempat, yaitu amil, orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Kelima, Ibnu Sabil, yaitu golongan yang kehabisan uang atau biaya dalam perjalanan untuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru memasuki agama Islam dan perlu bimbingan dalam menyesuaikan dirinya. Ketujuh adalah gorimin, yaitu golongan yang punya hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak mampu dalam membayarnya, dan utang tersebut bertujuan untuk membeli kebutuhan pokok yang halal. Kedelapan adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjihad dan tawakal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih tujuan dari zakat itu? Yang pertama, membantu fakir dan miskin dari kesulitan hidup dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kedua, menciptakan lapangan kerja, yaitu dengan pengelolaan zakat dalam membantu membiayai usaha kecil masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, menciptakan dan memperkuat daya saing umat dengan semangat jihad fi sabilillah. Zakat juga disalurkan untuk kafalah dai dan guru, biaya riset dan pengembangan inovasi yang lain-lain. Ada beberapa keutamaan menunaikan zakat. Yang pertama, dengan berzakat dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, dengan berzakat dapat mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dengan berzakat dapat menghapus dosa. Keempat, dengan berzakat dapat memberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusannya. Nah teman-teman, dengan berzakat itu dapat membentuk suatu keadilan sosial dalam memeratakan pendapat perekonomian yang berkeadilan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan saling membantu dalam segala kesulitan hidup. Bab 7 tentang fikih Ramadan. Dalam fikih Ramadan itu ada puasa. Apa sih puasa itu? Puasa itu menahan diri dari segala rasa lapar dan haus, serta hal-hal yang dilarang dalam syara. Dimulai dengan niat di malam hari hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, dengan hikmah mensucikan jiwa dari perbuatan dan akhlak yang buruk. Adapun beberapa adab dan ketentuan dalam puasa Ramadan. Yang pertama, menganjurkan untuk makan sahur. Kedua, menyegerakan berbuka puasa. Ketiga, berbuka dengan makanan yang bergizi dan mudah dicerna, seperti minum air putih dan buah kurma. Keempat, menjaga lisan dan tangan. Kelima, bagi orang yang usia lanjut dan tidak mampu dalam melaksanakan puasa, maka ia harus membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan setiap hari hitungan berpuasa untuk orang miskin dan tidak ada qada baginya. Keenam, badal qada puasa, yaitu apabila seseorang meninggal dan masih mempunyai kewajiban hutang berpuasa, maka walinya saum untuknya. Adapun syarat-syarat dalam puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa, yaitu berakal, balik, dan mampu berpuasa. Kedua, syarat sah puasa. Islam, mumayyiz, suci, dan puasa dalam waktu yang diperbolehkan. Adapun rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat puasa Ramadan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, niat saya puasa di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa.
Nah, apa sih hal yang dapat membatalkan puasa itu? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja saat waktu berpuasa. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, berhubungan suami istri. Keempat, keluarnya darah haid. Kelima itu gila. Keenam, keluarnya air mani dengan sengaja. Ada juga hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama, berdoa ketika berpuasa. Kedua, memperbanyak sedekah. Ketiga, sholat malam. Dan keempat adalah tadarus Al-Quran. Selain itu, ada juga hal yang dapat mengurangi pahala berpuasa. Yang pertama, membicarakan orang lain. Kedua, berbohong. Dan ketiga, mencaci maki orang lain. Dalam berpuasa, ada juga orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Kedua, orang yang sedang dalam perjalanan. Ketiga, perempuan hamil dan ibu menyusui. Adapun metode dalam menentukan awal puasa Ramadan. Yang pertama, metode hisab, yaitu perhitungan menentukan awal puasa Ramadan dengan memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi untuk menentukan penanggalan. Kedua, metode ruqyah, yaitu menentukan awal puasa Ramadan dengan melihat langsung bulan sabit di kaki langit di waktu ghurub, langsung dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik. Nah, puasa Ramadan ini sebagai revolusi sosial. Ketika bulan Ramadan tiba, perilaku masyarakat berubah total. Mereka bangun lebih awal dari hari biasanya. Mereka bangun sebelum waktu sholat subuh untuk melaksanakan sholat malam, tadarus Al-Quran, dan makan sahur bersama. Kemudian, masyarakat bergerak menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tidak jarang, beberapa masjid mengadakan kajian Islam sehingga Ramadan begitu terasa indah. Pada siang harinya, menjelang zuhur, masyarakat bergerak menuju masjid untuk sholat zuhur berjamaah dan mengisi waktu luangnya untuk membaca Al-Quran. Setelah itu, beberapa masjid atau sekolah biasanya melaksanakan kuliah 7 menit dengan mengulas ayat dan hadis Nabi secara ringkas. Sore harinya, mulai asar menjelang maghrib, masyarakat bergerak menyiapkan takjil untuk berbuka puasa bersama, baik di beberapa masjid ataupun di rumah, dengan saling berbagi kepada tetangga. Malam harinya menjelang Isya, masyarakat bergerak ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih bersama. Di perkampungan tidak jarang setelah tarawih mengadakan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara, sehingga Ramadan begitu terasa meriah di malam hari. Dalam fikih Ramadan ini ada yang namanya itikaf, yaitu berdiam di masjid pada malam hari, terutama 10 hari terakhir meliputi salat malam, wirid, berdoa, tadarus Al-Quran, dan taklim hidangan Ramadan. Dalam puasa Ramadan ini ada namanya zakat fitrah, yaitu zakat untuk mensucikan diri. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi semua umat Islam tanpa perbedaan, yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Zakat fitrah ini dikeluarkan sebanyak 1 sa' atau 3,5 liter beras. Jika berzakat dengan uang, maka uang itu sebesar harga beras yang dizakati.
Bab 8 tentang fikih haji. Haji berasal dari kata haja yang artinya menyengaja, bermaksud menuju ke tempat yang diagungkan, yaitu Baitullah di Mekah, untuk menunaikan syarat haji tertentu. Istilah haji adalah menyengaja mengunjungi tempat tertentu pada hari tertentu untuk melakukan aktivitas tertentu, untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhoannya. Adapun dalil tentang haji dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Surat Al-Imran ayat 97. Adapun syarat-syarat haji, yang pertama beragama Islam, kedua berakal sehat, ketiga merdeka, keempat balik dan dewasa, dan kelima mampu dalam melaksanakannya, dan juga dianjurkan untuk adanya mahram. Ada juga macam-macam haji, yaitu macam ciri ihram dalam haji. Yang pertama, haji tamatu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan haji. Kedua, haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan umroh. Ketiga, haji kiron, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Nah, selanjutnya rukun-rukun haji. Yang pertama, ihram, yaitu berniat haji dengan memakai ihram sejak dari mikot tempat bermulanya manasik haji dan bertalbiyah. Dengan niat ihram hajinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat haji dengan ihram karena Allah Ta'ala. Dan jika haji dan umrah itu dilaksanakan bersama, niat ihramnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat haji dan umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Adapun sunah-sunah dalam ihram, yang pertama mandi, kedua memakai minyak wangi yang tidak berlebihan, ketiga memotong bulu ketiak, bulu kemaluan, memendekkan kumis dan memotong kuku, keempat berniat ihram setelah sholat sunnah, dan memperbanyak bacaan talbiyah. Bacaan talbiyahnya yaitu labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kedua adalah tawaf, yaitu berjalan-jalan mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah haji, dengan mengenakan pakaian ihram yang menutup aurat. Syarat sahnya adalah suci dari hadas. Dengan niat tawafnya yaitu nawaitu an atufu bil baiti al-atiqi sab'ata aswati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat tawaf mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa
dan Marwah sebanyak 7 kali yang dilakukan dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Dengan niat sa'inya yaitu nawaitu an as'a ma bainal Sofa wal Marwata sa'yal hajja lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sa'i antara Sofa dan Marwah, sa'i haji karena Allah Ta'ala. Keempat adalah wukuf, yaitu berdiam di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari tergelincir, dan wajib dilaksanakan bagi semua jamaah haji. Dengan banyak berzikir, berdoa, dan beristighfar menghadap kiblat mengangkat kedua tangan. Setelah matahari terbenam, jamaah haji menuju Muzdalifah untuk menginap. Pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah subuh, jamaah haji pergi ke Mina mengambil 28 kerikil untuk melempar jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kelima adalah tahallul, yaitu mencukur rambut sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut, dan afdolnya adalah seluruhnya, yaitu bagi jamaah laki-laki. Tahallul ini menandakan bahwa semua larangan dalam ihram sudah kembali diperbolehkan. Keenam adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Artinya, setiap rukun dalam haji harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak mengacak. Adapun hal yang dapat membatalkan haji, yaitu 1. Berhubungan intim, 2. Meninggalkan salah satu rukun dari rukun haji. Jika jamaah haji melanggarnya, maka ia wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Adapun beberapa hikmah dari berhaji, yaitu 1. Meningkatkan kedisiplinan, 2. Meningkatkan kualitas diri dalam beribadah, 3. Memunculkan rasa kesabaran, 4. Melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan, serta meningkatkan dakwah. Bab 9 tentang Masjid Madani. Baik, mengenai masjid dan makna simboliknya, yaitu dalam inti ajaran Islam adalah tauhid. Dalam tauhid mengajarkan untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pelaksanaan ibadahnya berproses di dalam masjid. Masjid merupakan tempat melakukan segala aktivitas bagi umat muslimin yang mengandung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makna simbolik masjid adalah pembebasan masyarakat dari syirik, mensucikan jiwa, hati, pikiran, tubuh, dan tindakan manusia dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, vitalitas masjid. Ada beberapa alasan mengapa masjid begitu strategis sebagai pusat peradaban Islam. Yang pertama, manusia membutuhkan pendidikan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat-syariatnya. Kedua, masjid merupakan institusi paling penting dalam sejarah kemanusiaan. Ketiga, masjid adalah benteng kegiatan dakwah dan pengajaran Islam. Keempat, masjid sebagai tempat mengkaji kitab suci Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan pembudayaan nilai-nilai Islam. Kelima, masjid adalah milik Allah yang dibangun di tanah wakaf. Kemudian, bagaimana masjid dan rekayasa sosialnya? Yaitu
Masjid sebagai tempat peribadahan yang terdapat jamaah dan imamah dalam sholat fardu berjamaah dan sholat Jumat. Berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan pakaian yang bersih, suci, dan baik, disertai dengan parfum yang wajar dan tidak berlebihan. Masjid juga sebagai tempat berdakwah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang keagamaan ataupun hal positif lainnya yang meningkatkan keimanan dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama. Dalam soal penampilan di masjid, jamaah laki-laki dan jamaah wanita harus menjaga pandangannya, serta berbusana muslim dengan baik hingga tertutup auratnya. Kemudian, ada konsep pendidikan berbasis masjid. Pada zaman Nabi, sudut masjid digunakan sebagai tempat belajar sekaligus tempat tinggal pelajar dari kalangan muda yang belum menikah di Masjid Nabawi yang disebut dengan Sufah. Perkembangan berikutnya, belajar agama dilaksanakan di setiap sudut atau tiang masjid dalam bentuk halaqah ilmiah atau lingkaran ilmiah. Masjid selain sebagai tempat sholat dan peribadahan, juga sebagai pusat peradaban umat Islam yang menempatkan pusat penyampaian risalah Rasulullah SAW sebagai rumah Allah yang suci dari, oleh, dan untuk umat Islam sendiri. Dalam sistem pendidikan masjid itu bukan hanya pelajaran Al-Quran dan hadis saja, tetapi mengajarkan juga kajian yang bervariasi, mencakup bahasa dan sastra Arab, tafsir, qiraat, fikih, kalam, hukum Islam, astronomi, dan kedokteran hingga teknologi. Baiklah, sekian penyampaian rangkuman dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.